ketika orang tua memiliki penerimaan terhadap kondisi anak, itu ternyata kondisi anak akan jauh lebih baik. Tidak perlu khawatir dan yakin bahwa setiap anak pasti memiliki potensinya. Lensa Podcast, layar edukasi dan informasi SMP Negeri 1 Kuta Utara. Om Swastiastu. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Halo Sobat Lensa, ketemu lagi di acara podcast Lensa Sakura, layanan edukasi dan informasi SMP Negeri 1 Kuta Utara. Bersama saya, Ana Agung Ayu Intan Wijayanti, yang kali ini akan memandu podcast kita. Nah, pada kesempatan hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tema yang sangat menarik, tentunya pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian, anak-anak, ibu bapak semuanya. Baiklah, tema yang akan kita bahas itu mengenai edukasi kepada orang tua mengenai sistem inklusif dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Kuta Utara. Dan hari ini telah hadir bersama kita di sini seorang ibu yang sangat smart, humble, dan juga ramah senyum. Baiklah, kita kenalan langsung bersama Ibu Niloh Arik Istrianti. Beliau adalah seorang psikologi program inklusi di SD nomor 3 Sempidi. Beliau juga merupakan founder dan CEO Kiran Consulting Company, dan beliau juga sampai saat ini menjadi konselor dan tenaga psikologi Dinas Pemuda dan Olahraga yang ada di Kabupaten Badung. Luar biasa sekali. Baiklah, langsung saja. Selamat pagi Bu Ari. Selamat bagaimana pagi, Bu Intan. kabarnya? Kabar baik. Bu Intan apa kabar? Baik juga Ibu. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Lensa Sakura Ibu. Ada sebelum ini ya Bu ya, kan kita udah sering nih ngelakuin yang namanya diklat. Di dalam diklat yang Ibu kasih biasanya ya di dinas itu, di bawah itu, di pojok bawah ada yang namanya Kiran. Nah, bisa jelasin sedikit Ibu, Kiran itu apa sih Bu? Oke. Ya, sebenarnya Kiran itu adalah salah satu layanan psikologis yang saya miliki. Jadi itu pribadi sifatnya ya. Jadi beberapa slide yang mendukung untuk pengenalan tentang program pendidikan inklusif itu kita buatnya di Kiran seperti itu. Jadi itulah salah satu layanan psikologis yang sifatnya pribadi. Yang kebetulan juga selain saya di dinas, saya juga ada layanan psikologis pribadi namanya Kiran seperti itu. Hebat Ibu ya. Iya. Nah, hari ini yang kita akan bahas itu kan mengenai pendidikan dan sekolah inklusif. Mungkin kita juga tumben ngedengar sekolah inklusif itu sekolah yang bagaimana sih Ibu? Bisa. Ya, nah jadi sekolah inklusi itu kebetulan saya sudah bergabung untuk menangani tentang program sekolah inklusi dari tahun 2018. Jadi waktu itu saya ditugaskan di satuan pendidikan di SD nomor 3 Sempidi untuk mendampingi siswa-siswa berkebutuhan khusus baik dalam proses asesmen diagnostiknya dan juga asesmen non diagnostik serta perancangan program belajarnya seperti itu. Jadi program inklusif ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa dengan berbagai latar belakang atau kondisi untuk ikut bersama-sama belajar di sekolah reguler. Artinya sekolah ini memberikan kesempatan kepada anak-anak baik itu dengan kondisi yang berkaitan dengan kemampuan belajar, kondisi yang berkaitan dengan kondisi sosial yang berbeda, emosi, perilaku yang berbeda atau dari budaya yang berbeda, itu diakomodir atau diakomodasi untuk mengikuti program pembelajaran seperti itu. Jadi intinya adalah kita kan di Indonesia ada keberagaman ya, jadi pendidikan pun juga mencerminkan hal tersebut, yakni dikembangkanlah program inklusi ini untuk menerima bahwa setiap siswa itu tidak sama, setiap siswa itu unik, memiliki kondisi yang berbeda-beda, mereka beragam, dan inklusif atau program pendidikan inklusif ini diharapkan dapat menerima keberagaman tersebut. Seperti itu Ibu Intan. Oh gitu ya Ibu ya.
apa sih Bu manfaat daripada pendidikan inklusi yang ada di sekolah itu Ibu? Misalnya ini Ibu, anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu, apakah nanti akan ada penanganannya sama atau beda dengan anak yang reguler pada umumnya? Oke, ya kalau selama ini kalau kita berbicara manfaat dulu ya Bu Intan ya, kalau manfaatnya tentunya banyak. Nah itu pun juga yang menjadikan dasar bahwa di Indonesia diterapkan juga ya sistem inklusi ini, karena kalau kita melihat dari dasar dasar empirisnya itu ternyata sudah ada banyak sekali penelitian yang melihat efektivitas dari program inklusif ini. Nah, program inklusif ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang memiliki kondisi khusus, tetapi juga memiliki manfaat bagi siswa-siswa yang reguler, gitu ya. Misalnya ketika mereka tahu nih bahwa di sekolah ini juga ada teman-teman saya yang khusus yang kondisinya berbeda dengan saya. Dari sana anak-anak akan belajar tentang satu penerimaan ya. Anak-anak akhirnya paham bahwa oh ternyata ketika saya ada di lingkungan saya tidak selalu loh berhadapan dengan orang-orang yang kondisinya sama dengan saya. Ada yang berbeda, yang dimana kondisi ini saya harus terima. Selain itu juga mampu memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang sikap empati. Jadi sikap empati tidak hanya sekedar mereka belajar dari teks ya, tetapi mereka juga langsung bisa mempraktekkan empati ini kepada teman-temannya yang khusus. Nah itu kita manfaatnya bagi siswa-siswa reguler. Nah selain itu juga saya rasa dengan program inklusi ini dapat mensupport program pemerintah yang mengedepankan pendidikan karakter. Jadi anak-anak pembelajaran karakternya tidak hanya sebatas teori, tetapi mereka bisa langsung praktek, menghormati keberagaman yang berbeda, menerima keberagaman, dan juga mengembangkan sikap welas asih, sikap empati kepada teman-teman yang mungkin dari kondisi fisik ataupun kemampuan berpikir tidak sama dengan mereka, gitu. Nah, kalau misalnya manfaatnya untuk anak berkebutuhan khusus sudah pasti banyak ya. Memang program inklusi ini dirancang agar anak-anak berkebutuhan khusus nanti ke depannya mereka dapat langsung belajar nih dengan teman-temannya yang memiliki yang tidak memiliki kondisi serupa dengan mereka. Jadi mereka melihat, dapat belajar langsung, dan ternyata itu bisa membantu proses pembelajaran mereka semakin optimal. Selain itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus, rasa percaya diri mereka juga akan terbentuk ketika mereka melihat, oh ternyata teman-teman saya menerima loh kondisi saya, sehingga nanti ketika mereka ada di lingkungan masyarakat, mereka jauh bisa memiliki rasa aman dan bisa menunjukkan potensi terbaik. Seperti itu Bu. Oh berarti bagus ya Bu ya manfaatnya ya, anak yang berkebutuhan khusus itu masuk di sekolah reguler pada umumnya. Dengan adanya sekolah inklusi ini, anak yang reguler itu bisa membantu anak yang berkebutuhan khusus. Iya gitu. Betul. Iya. Dan mereka juga Ibu ketika mereka ada di kelas, kan tadi saya lanjut ya pertanyaan dari Ibu, apakah mereka belajarnya sama atau tidak. Nah konsep inklusi ini adalah bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus itu digabung dalam satu kelas. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan kalau nanti akan ada pendampingan secara individual, tergantung kekhususan mereka. Jadi itu kenapa ketika setiap sekolah menerima anak berkebutuhan khusus, penting sekali dilakukan asesmen untuk mengetahui kondisi anak ini seperti apa. Ketika sudah tahu kondisi anak ini seperti apa, guru-guru akhirnya nanti bisa terbantu untuk memberikan program kepada anak ini. Nah selama ini program yang sudah berjalan di Kabupaten Badung itu di beberapa SD itu memang anak berkebutuhan khusus digabung dalam satu kelas dengan anak yang reguler. Maksimal ada 2 kondisi anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Nah, anak-anak ini belajarnya bergabung, belajarnya bersama-sama, hanya saja mereka dalam proses belajarnya itu akan berbeda. Misalnya teman-temannya jawab 10 soal. Nah, karena anak ini
mungkin punya kondisi lambat belajar, dia cukup menjawab 5 soal saja gitu. Jadi ada ada pembedaannya lebih kepada cara belajar dan juga penyampaiannya. Biasanya anak-anak berkebutuhan khusus di setting di kelas itu mereka duduknya dekat dengan guru seperti itu. Ibu. Ya Ibu, tadi yang saya simak dari percakapan kita itu kan untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus itu kita itu harus melakukan asesmen awal dulu. Asesmen awal itu dilakukan oleh Ibu langsung atau dari BK dulu atau bagaimana, dan hasilnya itu dibagaimanakan seperti itu. Nah, selama ini yang sudah berjalan selama ini memang guru-guru itu dibekali untuk bisa melakukan asesmen awal, jadi lebih kepada observasi seperti itu. Ketika misalnya kondisinya itu menurut guru-guru merasa bahwa kayaknya ini saya butuh lebih detail memahami tentang kondisi anak, guru-guru dapat melakukan pengalih tanganan. Nah, pengalih tanganan ini berarti memberikan informasi ini kepada profesional sehingga dapat ditangani dengan tepat untuk melakukan penegakan diagnosis. Nah, maka dari itu di Dinas Pendidikan kan sekarang sudah ada tenaga ahli psikolog yang nanti bisa dimintakan bantuan untuk memberikan melakukan proses asesmen itu sendiri agar bisa mengetahui kondisi anak ini seperti apa. Gitu, Ibu. Iya. Berarti setelah asesmennya itu hasilnya dilakukan, hasilnya udah dapet, guru itu tuh nggak boleh bilang ini anak ini berkebutuhan khusus, anak ini nih reguler, nggak boleh seperti itu kan Bu? Iya, sebenarnya kita boleh melabel tentang bilang ini anak berkebutuhan khusus, ini anak yang reguler. Hanya saja kadang-kadang kan di masyarakat masih bilang ini anak nggak normal, ini anak normal ya. Itu memang perlu kita rubah labelnya gitu, karena kan itu berkaitan dengan emosi ya. Jadi kalau kita bilang nggak normal secara emosi kok kayaknya kurang sopan ya. Jadi kita lebih ingin dan guru-guru bisa menyampaikan juga kepada teman-teman atau kepada para siswa agar ketika ada anak-anak yang berbeda gitu, kita sudah tidak lagi menggunakan kata tidak normal, tapi lebih kepada ini siswa yang berkebutuhan khusus atau siswa istimewa. Iya, Ibu, kalau sekilas kita lihat ya Bu ya, kita nggak akan bisa ini anak ABK, ini anak reguler, nggak mungkin kan bisa Ibu. Nah, Ibu bisa nggak jelasin ke kita itu bagaimana sih ciri-ciri daripada anak yang memiliki kebutuhan khusus? Oke, nah kalau untuk menjawab ini memang kita harus bisa membedakan dulu bahwa ketika kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus itu ada dua, ada yang sifatnya temporer, ada yang sifatnya permanen. Jadi ketika kita berbicara peserta didik berkebutuhan khusus yang sifatnya temporer atau sementara, itu artinya kondisi-kondisi khusus ini muncul karena adanya pengaruh-pengaruh eksternal. Misalnya anak ini punya trauma dan akhirnya berpengaruh pada kondisi belajarnya. Yang dulu dia rajin belajar, semangat belajar, akhirnya belajarnya menurun seperti itu. Atau mungkin ada anak-anak yang mohon maaf orang tuanya berpisah sehingga akhirnya berpengaruh ke kondisi kesehatan psikologisnya mereka dan juga berdampak pada hasil belajarnya. Nah, itu kita sebut sebagai anak-anak dengan kondisi berkebutuhan khusus yang temporer atau sementara. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi berkebutuhan khusus yang permanen? Biasanya kondisi ini lebih sifatnya internal. Jadi kita bagi lagi, ada yang kondisi disabilitas fisik, ada yang intelektual, ada yang perilaku, emosi, seperti itu. Ada beberapa klasifikasinya. Kalau yang fisik kan kita pasti sudah bisa lihat ya Bu ya. Misalnya mohon maaf anak ini berjalannya ada masalah di alat gerak mereka, atau mungkin anak ini punya masalah low vision, lemah penglihatan, atau dia harus pakai alat bantu dengar. Nah, itu kan kita bisa lihat secara langsung. Tetapi biasanya untuk anak-anak yang memiliki kondisi kekhususan yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, itu memang kita bisa lihat dari rekam jejaknya. Misalnya waktu SD nih, dia kesulitan membaca, atau dia
nilai akademisnya selalu di bawah rata-rata, atau mungkin anak ini waktu SD anaknya sulit berinteraksi dengan teman, jadi lebih asik sendiri, lebih nyaman sendiri gitu. Jadi kita bisa lebih lihat ke rekam jejaknya. Nah, itu kenapa Dinas Pendidikan juga sudah memfasilitasi diklat dan pelatihan untuk para guru bimbingan konseling dan juga guru wali. Kalau di SD biasanya setiap guru itu bergilir mengikuti agar memiliki pemahaman dalam melakukan screening awal atau observasi awal terhadap siswa-siswa yang memiliki kondisi khusus gitu, sehingga ketika nanti guru merasa sepertinya saya butuh detail nih untuk mengetahui, dapat melakukan pengalih tanganan seperti itu tergantung kondisi siswa. Iya, misalnya ini Ibu, kondisi siswanya itu mengalami yang namanya disleksia, padahal fisiknya tidak ada yang beda, cuma dia itu lebih ke disleksia. Apakah dia termasuk anak berkebutuhan khusus? Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang disleksia, disleksia itu masuk dalam klasifikasi kesulitan belajar spesifik. Nah, anak-anak dengan kondisi disleksia itu mereka biasanya kesulitan untuk membaca. Nah, disleksia ini termasuk juga dalam permasalahan persepsi sebenarnya. Jadi ada anak-anak yang dimana dia ketika diberikan huruf, dia bisa mengenal huruf, tetapi ketika huruf itu digabungkan dalam bentuk menjadi sebuah kata atau kalimat, itu anak-anak kesulitan untuk mencernanya. Nah, kita sebut sebagai kondisi disleksia. Nah, anak-anak dengan disleksia ini baik secara teori ataupun pengalaman saya mendampingi, itu biasanya mereka tidak memiliki masalah di fisik, IQ dan juga fisik juga tidak akan terlihat seperti itu. Mereka biasanya IQ-nya rata-rata. Nah, tetapi ketika mereka diminta untuk membaca, mereka kesulitan. Mereka juga mampu berinteraksi dengan baik. Mereka tidak memiliki kesulitan berhitung. Mereka mampu berhitung. Dan ketika diajak ngobrol, mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi memang kesulitannya hanya membaca saja. Itu kenapa diklasifikasikan dalam kesulitan belajar spesifik seperti itu. Jadi tidak semua anak-anak yang memiliki hambatan dalam proses belajar atau intelektual mereka itu terlihat dari fisiknya, tidak semua. Seperti itu. Berarti kita juga nggak bisa nge-charge, oh ini anaknya baru ini langsung dibilang anak ABK gitu ya Bu ya. Harus gitu. Melalui beberapa tahapan. Ibu, setelah tadi saya juga menyimak dari pembicaraannya Ibu itu mengenai ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, saya mau tahu Ibu, anak yang berkebutuhan khusus yang bagaimana yang bisa diterima di sekolah inklusif? Oke, ya untuk kalau kita berbicara tentang sekolah inklusi kan berarti ada yang eksklusif ya Bu ya. Kalau yang eksklusif berarti di sekolah luar biasa. Nah, kalau untuk anak-anak atau kategori siswa yaitu yang bisa bergabung dalam program inklusi itu adalah siswa yang memiliki kondisi kekhususan yang dimana kondisinya itu sedang keringan. Kalau misalnya sedang keberat itu biasanya lebih kami sarankan untuk mengikuti program di sekolah luar biasa seperti itu. Jadi kalau misalnya anak dengan kondisi disabilitas fisik yang memiliki kondisi tunanetra seperti itu kan sudah kondisinya berat ya Ibu ya. Jadi di sekolah reguler seperti tidak bisa memfasilitasi program belajarnya, jadi lebih baik disarankan ke sekolah luar biasa. Begitu juga dengan anak yang memiliki permasalahan intelektual, kalau misalnya kategorinya ada di kategori sedang dan berat, itu biasanya disarankan mengarah ke sedang, dari sedang ke berat itu disarankan untuk bergabung di sekolah luar biasa. Oke, iya. Kalau awal masuk sekolah itu Ibu, awal masuk sekolah itu ada namanya PPDB ya Ibu ya, dimana kadang-kadang orang tua itu sudah tahu nih anaknya berkebutuhan khusus, tetapi dia kadang-kadang masuk lewat jalur formal, tidak afirmasi. Iya, tidak afirmasi. Nah, itu bagaimana Ibu orang tua yang memiliki anak ABK itu perannya bagaimana dalam menjaga, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus itu Ibu? Iya, sebenarnya orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membantu
anak-anak yang memiliki kondisi khusus agar bisa lebih optimal nanti ke depannya, seperti itu. Itu kenapa kerjasama pihak sekolah dengan orang tua itu sangat penting begitu. Nah, ketika ada orang tua yang case-nya seperti Ibu Intan sampaikan tadi, saya rasa juga banyak yang kondisinya seperti itu ya. Nah, kemungkinan orang tua masih belum menerima kondisi anaknya, sehingga akhirnya penanganan di sekolah tidak bisa maksimal. Tetapi kalau misalnya orang tua mau dari awal terbuka dengan kondisi anak, saya rasa penanganan anak akan jauh lebih optimal. Itu kenapa penting sekali orang tua untuk menyampaikan apa adanya kondisi putra-putrinya, sehingga sekolah juga bisa memfasilitasi dengan tepat seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Mungkin di sini ya Ibu Bapak yang mendengar, teman-teman juga Bapak Ibu guru itu yang mendengar di sini tuh pengen tahu juga Ibu alasan dari orang tua itu takut bilang anaknya ABK, padahal kalau anaknya ditauin ABK di sekolah inklusif, anaknya tidak akan di nomor 2-kan ya Bu ya. Betul. Melainkan akan lebih diberikan perhatian yang khusus. Nah, itu tujuannya bagaimana Ibu? Iya. Iya, jadi orang tua nanti ke depannya diharapkan untuk lebih terbuka menerima kondisi anaknya gitu. Ada banyak sekali penelitian yang dimana ketika orang tua memiliki penerimaan terhadap kondisi anak, itu ternyata kondisi anak akan jauh lebih baik gitu. Jadi orang tua akhirnya tidak menaruh standar dirinya terhadap anaknya gitu, tapi melihat anak sebagai pribadi yang dengan keunikan, walaupun ada keterbatasannya, tetapi pasti ada potensi yang dimiliki gitu. Nah, ketika orang tua memang mau terbuka dari awal menyampaikan tentang kondisi anaknya, guru akan jauh lebih mempersiapkan diri dalam memahami kondisi anak. Apalagi sekarang sudah ada layanan psikolog juga dari dinas, jadi itu juga akan membuat guru lebih mudah untuk melakukan kolaborasi dengan psikolog dalam memberikan bantuan kepada anak-anak seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir dan yakin bahwa setiap anak pasti memiliki potensinya. Kalau di awal kita sudah melakukan penolakan, kita sulit untuk melihat potensi anak. Tetapi kalau kita menerima kondisi anak dan melihat dia sebagai dirinya sendiri, saya rasa akan jauh lebih mudah untuk kita bisa melihat potensi-potensi lain yang mungkin di akademis anak ini tidak terlalu optimal. Siapa tahu ada ekstrakurikuler yang bisa mendukung dia. Apalagi di SMP 1 Kuta Utara prestasinya cukup banyak ya untuk ekstrakurikuler. Jadi itu juga bisa membantu anak-anak lebih optimal ke depan. Iya. Berarti orang tua itu nggak boleh berkecil hati ya yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kalau emang anak yang berkebutuhan khusus itu sudah ditanganin maksimal dan sudah didampingi, sudah dapat apresiasi juga dari orang tua, potensinya akan kelihatan ya Bu ya, dan akan lebih melebihi daripada anak yang reguler seperti itu Ibu ya. Kemudian Ibu, bagaimana bentuk kerjasama orang tua dengan sekolah inklusif agar anak yang berkebutuhan khusus mendapat penanganan yang tepat? Ya, kerjasama ini sangat penting. Yang pertama adalah orang tua harus benar-benar menyampaikan kepada pihak sekolah tentang kondisi anak dan apa saja usaha atau upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan dalam membantu mengoptimalkan kondisi anak. Nah, selain itu, orang tua juga harus melakukan kolaborasi dengan melakukan komunikasi yang secara reguler dengan sekolah untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak ketika di sekolah, bagaimana progres anak ketika di sekolah, dan wajib bagi orang tua untuk menyampaikan bagaimana kondisi anak ketika di rumah kepada para guru, sehingga guru memiliki gambaran tentang kondisi anak. Intinya adalah selalu menjaga komunikasi dengan pihak sekolah, tetap melakukan kolaborasi. Jadi apapun yang terjadi yang selama ini mungkin membuat orang tua sulit dalam menangani, orang tua bisa menyampaikan kepada guru-guru. Siapa tahu guru-guru dapat membantu prosesnya itu lebih mudah di sekolah gitu. Karena jika misalnya usaha guru sudah maksimal nih di sekolah, tetapi ternyata orang tua tidak mau melanjutkan yang sudah dilakukan oleh guru di sekolah, ya hasilnya sama dengan nol juga. Karena kan waktu anak jauh lebih banyak dengan orang tua di rumah ya. Selain itu juga orang tua seperti yang Ibu Intan bilang tadi, penting sekali untuk melakukan apresiasi dan juga
juga memotivasi anak-anak, apalagi kalau anak-anak SMP, mereka kan sudah mulai beranjak remaja ya. Betul, Ibu. Jadi mereka sangat butuh sekali apresiasi. Apresiasi ibaratnya seperti pupuk untuk mereka bisa bertumbuh lagi menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Perannya luar biasa ya Bu ya, selain memberikan apresiasi, motivasi kepada siswanya, mengarahkan siswanya, apalagi kalau misalnya siswa SMP sekarang kalau nggak diarahkan dengan baik, emosionalnya dia akan terjun ke pergaulan yang nggak baik. Iya Bu ya. Betul. Iya. Sahabat podcast Lensa Sakura, di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang ada di IG kita. Di mana ini Ibu ada pertanyaan dari Ibu Eda Watini. Dia bertanya, apakah perlakuan anak reguler dan inklusi itu sama? Ya, padahal udah disampaikan ya. Mungkin ibunya mau bertanya lagi. Ayo kita jawab Ibu. Bisa kita pertegas lagi ya, Iya, Bu. boleh. Jadi kalau misalnya perlakuan sama dalam hal kasih sayang itu pasti sama. Tentu. Tidak ada yang dibeda-bedakan Iya, oleh nggak guru. ada yang berbeda. Hanya saja yang akan berbeda itu adalah proses belajarnya. Ya, mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti saya bilang tadi, misalnya dia kondisinya hambatannya di intelektual, misalnya dia lambat belajarnya. Jadi anak ini pasti akan lebih sering nih disamperin sama gurunya ke meja, nanyain bagaimana nak belajarnya. Jadi akan lebih seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga harus memperhatikan kadang anak itu sudah kelas 2 SMP, tapi ternyata kemampuan belajarnya belum setara dengan anak usia kelas 2 SMP atau kelas 8 ya sekarang bilangnya Bu, kelas 8. Jadi guru bisa menyesuaikan atau dengan menyederhanakan materi yang disampaikan agar anak-anak ini tetap bisa mengikuti proses belajar. Jadi perlakuannya akan sama bahkan lebih spesial seperti itu. Jadi anak yang berkebutuhan khusus dan anak reguler itu pada sekolah inklusi itu tidak akan dibeda-bedakan ya Bu ya, tempatnya nggak akan dibedakan, tempat duduknya juga tidak akan dibedakan, melainkan kalau orang tua itu sudah memberikan informasi, oh anak saya adalah anak yang berkebutuhan khusus, pasti pihak guru itu akan memberikan yang namanya penanganan yang lebih intensif lagi, merangkul bersama gitu ya Bu ya. Nah ini lagi satu pertanyaan Ibu dari Ibu Eda Watini. Bagaimana cara saya mengetahui kalau anak saya tergolong anak yang istimewa? Oke, ya. Nah, untuk para orang tua tentunya kalau misalnya ingin lebih dalam mengetahui, saya yakin orang tua pasti sebenarnya sudah ngeh di awal, hanya butuh dikonfirmasi saja. Nah, yang pasti kita harus melihat dulu, misalnya nih anak kita sekarang sudah kelas 7 SMP gitu. Kita lihat kemampuannya. Harusnya anak 7 SMP kira-kira kalau umurnya sekitar 12 atau 13 tahun, itu kemampuannya apa aja yang harus dimiliki ya. Kalau bertemu orang harus menyapa atau tidak. Kalau ada orang baru datang ke rumah, kita harus keluar menyapa. Apakah anak mampu seperti itu, atau dia sudah bisa mengikuti secara mandiri pelajarannya atau tidak ya. Nah, kalau tahapan atau tugas-tugas perkembangan di usia 12 atau 13 tahun itu belum mampu dilakukan oleh anak, nah ada baiknya orang tua mengkonsultasikan kondisi ini, apakah anak termasuk dalam memiliki kondisi khusus atau tidak. Jadi kita bisa bandingkan dengan tugas-tugas perkembangan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak di usianya, seperti itu. Berarti semakin cepat orang tua itu konfirmasi keadaan anaknya bagaimana, semakin cepat kita itu bisa penanganannya, begitu ya Bu ya. Sobat Lensa dimanapun berada ya, luar biasa narasumber kita hari ini. Ibunya banyak banget memberikan informasi dan edukasi kepada kita ya. Sebelumnya Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Ibu berikan kepada kami. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan kita dapat lagi Ibu dapat lagi memberikan kita informasi-informasi lainnya. Sobat Lensa Sakura, jadi kita dapat kesimpulannya, kita tarik kesimpulannya tadi, di mana peran orang tua sangat penting untuk memfasilitasi, kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan satu catatan, orang tua itu harus
bisa bekerja sama dan tidak menutupi anaknya mengalami atau punya yang namanya kebutuhan khusus. Dari diskusi ini tentu ada banyak informasi yang kita dapatkan. Di akhir diskusi ini penting untuk saya sampaikan bahwa melalui sekolah inklusi, setiap anak akan mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sekian dari kami dan ikuti podcast Lensa Sakura selanjutnya. Salam Rahayu.